Tapi ada ini. Salve, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili pengurus lingkungan, kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu pada misa arwah pada malam hari ini untuk saudara kita, bapak kita, eyang kita, teman kita, Agustinus Joni Ongkowijoyo. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Eduardus Fausta OSC. Lagu-lagu akan dipimpin oleh Pak Korban. Kita siapkan hati untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan hati yang tulus dan baik. Mohon untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Pembukanya Tuhan berikanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul di sini, bersyukur pada Tuhan atas rahmat hidup yang Tuhan berikan pada kita. Dan pada saat yang sama juga kita berdoa, kita mempersembahkan arwah dari Bapak Agustinus Joni Ongkowijoyo kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Dalam perayaan ini kita akan dengarkan sabda Tuhan sebagai penghiburan kekuatan rohani bagi kita, juga akan kita menerima dalam bergabung dalam perayaan Ekaristi dari kekuatan kita untuk masuk kehidupan yang kekal.
Sebelum kita lanjutkan perayaan ini, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihlah kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Bapak Agustinus Joni Okowijoyo, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Saudara-saudara, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berharap. Bacaan Tuhan padamu terserah. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari tubir-Ku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah dapat tahan? Namun padamulah pengampunan, agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang berikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Orang Kristen termasuk kita semua percaya bahwa kita semua berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah pada waktunya. Waktunya itu yang kita tidak tahu. Maka hidup ini seperti sebuah perjalanan. Kita mempunyai arah dan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Allah Bapa Pencipta kita. Kita akan kembali ke sana. Kita lahir dan hidup di dunia ini. Kita bekerja dan bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin ada yang mendapat rezeki yang cukup banyak, lalu dibagikan kepada yang lain, tapi ada juga yang bolehnya dalam jumlah yang terbatas, sehingga perlu dapat share dari orang lain. Tapi semuanya itu akan berakhir ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini menuju kehidupan kekal di surga. Maka proyek-proyek kita, rencana-rencana kita tinggalkan. Boleh jadi ada yang sudah mengelilingi sekian kota Santa, mungkin 2-3 belum juga. Kalau nggak sampai nggak apa-apa, ya. Ada yang sudah sampai 4 semacam paspor itu, 4 paspor sudah isi semua. Semoga nanti keliling dunia sampai selesai itu. Tapi yang buru-buru pulang, saya bilang buru-buru pulang Bu, karena ibu itu sudah 4 paspor dia gunakan untuk mengunjungi paroki-paroki di Kusupan Agung Jakarta. Itu luar biasa. Dia katakan begini, daripada saya ngerumpi gosip di rumah, lebih baik saya keliling kunjungi kota Santa dan bertemu para romo dan umat yang lain. Saya rasa orang ini kreatif dan bersemangat, ya. Itu. Dia tidak pikir tentang tua, umurnya 70-an tahun. Dia tidak pikir tentang masa tua, tapi bagaimana menikmati hidup ini dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kita cari, yang membuat kita bersemangat. Tidak pikir tentang tuanya, tapi semangat untuk mencari, berjumpa dengan Tuhan, juga bertemu dengan orang lain. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada saat kematian anggota keluarga, kita tidak bisa menyangkal, ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita mengalami kedukaan yang besar karena kita mengalami kehilangan.
itu wajar. Saya bayangkan saya dulu tugas di Papua, orang tua saya jauh di sana, dan saya harus ke sana, dan perasaan duka itu wajar. Saya lihat wajar ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita semua akan dapat giliran seperti kloter ya, kelompok terbang. Ada yang mendahului kita, ada yang berjalan bersama kita, satu kloter dengan kita, dan juga ada yang kemudian kita tidak tahu kloter mana itu urusan Tuhan. Jangan cari-cari calo-calo, nggak perlu ya. Belajar aja, itu yang lebih bagus. Artinya berdoa, berbagi apapun yang terbaik bagi kita di sini. Yang jelas bagi kita bahwa kematian itu adalah waktu Tuhan. Sekali lagi, kematian itu waktu Tuhan. Siapapun bisa mendefinisikan, tapi itu yang terjadi. Boleh jadi kita lihat orang tua yang sudah sekarat ya, 90 tahun, 100 tahun. Mungkin bilang, semoga dia cepat-cepat pergi kloter pertama. Tapi dia itu belum kloter pertama, mungkin terakhir. Ada yang udah bersemangat olahraga, tapi rupanya dia kloter pertama dia berangkat. Itu urusan Tuhan ya, urusan Tuhan. Tapi bagi kita, bagaimana kita mengisi waktu ini untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, melaksanakan apa yang terbaik menurut kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pada saat kita berangkat kloter berapapun kita bahagia dan orang lain di belakang kita bahagia. Amin. Amin. Itu yang kita harapkan. Dan sampai ada banyak utang, mungkin utang duit bisa dibayar oleh orang lain, tapi utang dosa, utang kekeliruan, kesalahan kita bawa sendiri, itu yang berat. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bagi kita orang Kristen, kematian bukanlah semata-mata akhir hidup dan takdir yang tak terelakkan, melainkan satu peristiwa iman. Ketika kita dibaptis, kita sudah digabungkan dengan Kristus yang telah wafat dan bangkit. Maka pembaptisan itu bukan hal yang biasa-biasa, sekedar basa-basa kepala kanan ngantuk, bukan ya. Ada yang merasa saya sudah ngantuk mau dibaptis lagi, tidak. Gitu ya, betul dibaptis supaya kita betul-betul dihapus dari dosa asal dan juga kita gabung menjadi anak Allah, warga kerajaan Allah. Bukan untuk menyegarkan kita supaya bangun karena tertidur di gereja ya. Maka pada saat kematian bersama Kristus, kita beralih dari dunia fana ini kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun tidak berdosa, tapi dia juga ikut dibaptis. Itu berarti dia mau senasib dengan kita. Tapi dengan cara itu kita belajar dari dia, belajar rendah hati, tapi belajar solidar dengan orang lain. Itu guru kita yang terbaik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dialah yang terbaik karena dia adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dia adalah kalimatullah, sabda Allah. Dalam Injil Lukas, Yesus bersabda, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini adalah rencana agung Tuhan Yesus, supaya semua orang mengalami kehidupan kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Ada satu yang mungkin perlu kita ingat, bahwa mungkin ada orang yang sudah melihat anak manusia, sudah melihat Tuhan, tapi menolaknya. Yang diminta oleh Tuhan adalah melihat anak dan yang percaya kepadanya itu. Maka berbahagialah kita yang telah melihat, walaupun dengan mata hati, mata iman, lalu percaya kepada Tuhan. Melalui medsos orang melihat Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa lalu mereka percaya. Maka mereka itulah yang masuk dalam kebahagiaan abadi, kebahagiaan kekal di surga. Ibu bapak saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada saat Bapak Agustinus masih hidup di dunia ini, dia telah mendengar, merasakan kewartaan, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana, paling mantap, dan itu membahagiakan. Ya, membahagiakan sesuai dengan kata-kata Yesus. Mendengarkan dan percaya kepada Yesus, maka dia juga memperoleh kebahagiaan kehidupan kekal, kebangkitan pada akhir zaman. Maka pada kesempatan ini bukan saja kita meratapi kepergian dari
Opa Agustinus, tapi juga mensyukuri karena dia telah berikan yang terbaik. Dia sungguh percaya pada Tuhan sampai akhir hayat, bukan setengah hayatnya. Ada yang setengah hayat lalu cari pintu lain, ya, cari pintu lain. Hanya satu pintu keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Itu satu pintu. Yang disebut Porta Santa yang hidup itu ya Yesus itu. Ya, itulah Yesus jadi pintu keselamatan kehidupan kekal. Mari kita persembahkan arwah dari Bapak atau Opa Agustinus ke dalam tangan Tuhan yang punya kehidupan ini. Dan semoga kita semua yang mendengarkan firman ini mendapat kuatan dan penghiburan iman dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.